Perhatikan paragraf berikut, terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar. Pembuluh darah jenis ini menyalurkan darah ke seluruh bagian tubuh. Darah pada pembuluh arteri berwarna merah cerah dan mengandung oksigen. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang sempit. Pembuluh darah jenis ini memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis. Adapun pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Jenis pembuluh darah, B. Pembuluh darah yang sangat kecil, C. Bentuk dan tugas pembuluh darah, D. Penyalur darah ke seluruh tubuh, E. Pembuluh darah yang sempit. Jawabannya adalah A. Jenis pembuluh darah. Cermati paragraf berikut, penerapan perdagangan bebas di Indonesia masih perlu kita pertimbangkan lebih berhati-hati. Selama dampak negatif belum terukur, Indonesia tidak dapat berharap mendapatkan untung dari perdagangan bebas. Kerugian negara sangat besar jika kita salah langkah menerapkan perdagangan bebas. Kata perdagangan bebas dalam paragraf tersebut mengandung makna A. Perlombaan, B. Persaingan, C. Pertandingan, D. Pertarungan, E. Perjuangan. Jawabannya adalah B. Persaingan. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. 2. Kadar tersebut harus tetap terpelihara. 3. Namun setiap tahun, dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen untuk menggerakkan roda perindustriannya. 4. Kalau dituliskan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit yang akan diambil dari udara tanpa pengembalian. 5. Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan itu belum sampai membuat kita sesak nafas. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah A. 1. Cermati paragraf berikut ini. Diperlukan proses yang panjang untuk menghasilkan kopi luwak yang nikmat. Biji kopi yang benar-benar segar dan berwarna merah yang akan digunakan. Biji kopi dipilih dengan memisahkan biji kopi yang segar dan busuk dengan cara direndam. Biji kopi yang baik akan tenggelam. Yang busuk akan mengapung. Biji kopi tersebut diberikan kepada musang atau luwak jenis binturong dan bulan, luwak pemakan kopi. Dalam proses ini, luwak mempunyai peran yang sangat penting karena indera penciumannya hanya akan memilih biji kopi sempurna. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Kemudian, karena, sementara, B. Sementara, bahkan, kemudian, C. Selanjutnya, sedangkan, kemudian, D. Kemudian, bahkan, selanjutnya, E. Jika, sementara, kemudian. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, sedangkan, kemudian. Cermati teks berikut. Teks 1, pendidikan konservasi alam dan lingkungan merupakan alternatif yang sangat tepat sebagai media yang bisa mendekatkan kembali generasi muda pada alam tanpa perlu menghambat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan lain. Kawasan hutan pada saat ini juga telah menjadi sasaran orang-orang tertentu dan di dalamnya masih melibatkan generasi muda sebagai sarana kesempatan memperoleh tenaga kerja yang saat ini semakin tipis. Kenyataannya juga bergantung pada iptek dalam memecahkan berbagai persoalan yang termasuk di dalamnya permasalahan lingkungan. Teks 2, penduduk di pedesaan umumnya sudah memiliki kebiasaan yang digunakan untuk mengelola lahan hutan. Cara sederhana untuk membuktikan kebiasaan itu dapat kita lihat di pekarangan warga desa. Di sana, pasti dapat kita jumpai berbagai jenis pohon yang ditanam, entah teratur atau tidak, mungkin tanpa menggunakan jarak tanam tertentu. Pepohonan itu juga ditanam sebatas pekarangan, batas antar petak, atau sebagai penguat teras di tempat curam. Gagasan yang sesuai dengan kedua artikel tersebut adalah A. Upaya pelestarian alam lingkungan perlu dilakukan melalui pembinaan baik langsung maupun tidak langsung. B. Pendidikan konservasi alam lingkungan perlu dibiasakan sejak usia remaja. C. Kebiasaan menanam pohon di sekitar lingkungan perlu ditanamkan pada para remaja. D. Membiasakan menanam pohon di sekitar pekarangan merupakan salah satu konservasi alam.
Pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pembinaan maupun kebiasaan seperti masyarakat desa. Jawabannya adalah B. Pendidikan konservasi alam lingkungan perlu dibiasakan sejak usia remaja. Cermati paragraf berikut. Kebiasaan membaca bermanfaat bagi kecerdasan otak. Membaca tidak selalu dari buku atau media cetak. Perkembangan teknologi memungkinkan aktivitas membaca dilakukan melalui dunia maya. Perangkat teknologi tersebut memberikan andil besar bagi sebagian besar orang-orang yang gemar membaca. Kalimat bercetak miring dalam paragraf di atas tidak tepat karena A. Ketidaklengkapan unsur subjek dalam kalimat tersebut. B. Ketidaktepatan letak predikat pada kalimat tersebut. C. Ketidaktepatan letak subjek pada kalimat tersebut. D. Penggunaan unsur kalimat secara berlebihan. E. Ketidaklengkapan unsur keterangan pada kalimat tersebut. Jawabannya adalah A. Ketidaklengkapan unsur subjek dalam kalimat tersebut. Bacalah topik dan urutan kalimat penjelas berikut. Topik, Keperingkatan Bangsa Amerika, kalimat penjelas. 1. Indonesia mengirim pemuda pelajar untuk belajar di Amerika demi kemajuan Indonesia pada masa depan. 2. Dalam dunia bisnis Amerika menduduki berbagai peringkat. 3. Majalah terkenal seperti Fortune atau As News sering menampilkan peringkat perusahaan milik Amerika dan keuntungannya. 4. Salah satu ciri khas bangsa Amerika adalah kesukaannya meningkatkan peringkat prestasi dalam bidang apapun. 5. Di Indonesia bangsa Amerika banyak melakukan bisnis. Kalimat penjelas yang berhubungan dengan topik adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 2, dan 5, E. 5, 4, dan 3. Jawabannya adalah B. 2, 3, dan 4. Cermati paragraf berikut. Semua benda di dunia ini dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda-benda itu ada yang mudah didapat dan ada pula yang sulit. Benda hidup juga membutuhkan makanan. Benda mati dibedakan dari benda hidup karena benda mati tidak mempunyai ciri-ciri umum tersebut. Kera, tumbuh-tumbuhan, ikan, dan bunga adalah contoh benda hidup. Sementara itu, kaca, air, plastik, baja, dan oksigen adalah contoh benda mati. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring pada paragraf tersebut adalah A. Benda hidup mempunyai ciri-ciri umum, seperti bergerak, bernapas, tumbuh, dan mempunyai keturunan. B. Selanjutnya, binatang dapat dibagi menjadi vertebrata, bertulang belakang, dan invertebrata, tidak bertulang belakang. C. Untuk menguji kebenaran klasifikasi, harus dilihat persamaan dan perbedaan fa agar benar-benar dapat dijadikan acuan. D. Kedua kelompok benda ini dapat dipelajari secara detail pada saat belajar di kelas di bawah bimbingan guru. E. Pernyataan umum atau klasifikasi merupakan semacam pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dibedakan. Jawabannya adalah A. Benda hidup mempunyai ciri-ciri umum, seperti bergerak, bernapas, tumbuh, dan mempunyai keturunan. Cermati teks berikut ini. Teks 1, di penghujung Jumat, pertengahan Desember lalu, tidur nyenyak sebagian besar warga pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terusik karena diguncang gempa berkekuatan M6,9. Gempa yang berpusat di Tasikmalaya dan menjalar ke sejumlah daerah Jawa Barat itu membuat warga berlarian di tengah pekat malam. Teks 2, jam 9 pagi, matahari bersinar cerah mengusir embun dan udara dingin. Sinar matahari itu terasa enak menghangatkan badan. Malin Marajo, petugas masjid sedang membersihkan kolam masjid. Tiba-tiba ia terpelanting masuk kolam. Air kolam itu beriak sejadi-jadinya sampai memancar ke atas. Bumi berguncang sangat dahsyat. Entah berapa puluh detik suasana mencekam itu berlangsung. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 menggunakan bahasa ilmiah. Teks 2 menggunakan bahasa resmi, B. Teks 1 menggunakan bahasa fiksi, teks 2 menggunakan bahasa non-fiksi, C. Teks 1 menggunakan bahasa ragam santai, teks 2 menggunakan bahasa ragam sastra, D. Teks 1 menggunakan bahasa ragam formal, teks 2 menggunakan bahasa ragam sastra,
Teks 1 menggunakan bahasa ragam baku, teks 2 menggunakan bahasa non-fiksi. Jawabannya adalah C. Teks 1 menggunakan bahasa ragam santai, teks 2 menggunakan bahasa ragam sastra. Cermati kutipan paragraf berikut ini, meskipun niat yang mendasari adalah baik, namun ketidaksiapan daerah menjadi kendala. Jika pelaksanaan ujian nasional online tetap diselenggarakan, beberapa sekolah akan mengalami kesulitan. Bayangkan saja, jika sebuah sekolah memiliki 250 siswa yang akan mengikuti ujian nasional, maka berapa jumlah komputer yang dibutuhkan? Bukan jumlah yang sedikit. Dan bila tetap diselenggarakan, solusi termudah adalah dengan menggunakan komputer secara bergiliran. Padahal hal ini rentan terhadap munculnya kecurangan dalam ujian nasional. Kalimat fakta pendukung argumen paling tepat untuk melengkapi paragraf-paragraf di atas adalah A. Dikarenakan banyak sekolah yang belum memiliki kesiapan SDM dalam pelaksanaan ujian nasional online. B. Dikarenakan banyaknya faktor penghambat pelaksanaan ujian nasional online di daerah yang belum bisa diatasi. C. Dikarenakan banyak sekolah masih mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ujian nasional online. D. Dikarenakan sekolah-sekolah belum bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi selama pelaksanaan ujian nasional online. E. Dikarenakan kurangnya sarana komputer serta belum optimalnya jaringan prasarana yang memadai seperti akses internet dan listrik. Jawabannya adalah E. Dikarenakan kurangnya sarana komputer serta belum optimalnya jaringan prasarana yang memadai seperti akses internet dan listrik.